Nah, ini Cici sharing sedikit soal utang karena Cici ya mungkin kalau udah dihitung udah ratusan gitu ya kalau ngomongin financial check up ya. Financial check up is the most activity yang I love gitu ya, kayak benar-benar bisa cek kondisi keuangan orang and then sesimpel bisa ngasih tau mereka, ayo kamu mulai nabung atau ayo kamu mulai lunasin utang atau ayo belajar investasi. Jadi dua kondisi keuangan yang nggak sehat itu adalah karena utang. Yang kedua karena nggak bisa nabung. Jadi nabung aja itu butuh hikmat loh, butuh self control gitu ya. Banyak orang yang ya Cici punya klien juga untuk nabung aja ya memang perlu latihan gitu. Sampai harus dibikin tabungan terpisah, harus ATM-nya yang susah ditemui gitu. Terus demi menjaga dari dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, ini utang perlu tahu dulu utang itu apa sih gitu ya. Jadi ada dua. Kalau utang produktif tujuannya untuk beli aset. Beli aset itu apa, Ci? Aset investasi atau aset lah kita bilang ya, yang nilainya itu naik, bisa dijual atau menghasilkan income. Itu tandanya aset investasi. Makanya di sini apa sih utangnya? Oh, kalau beli rumah kontrakan atau beli mobil yang disewain gitu ya, atau bangun bisnis gitu ya. Karena ini semua menghasilkan gitu. Nah, utang konsumtif apa? Kalau yang kita beli nilainya turun atau udah nggak ada nilainya sama sekali gitu, dan biasanya bunganya tinggi. Cici langsung mau remind kalau yang di sini pakai kartu kredit dan bayarnya nggak full tiap bulan, that's utang konsumtif. And then ya just Cici remind bahwa as soon as possible itu cepat dilunasin. That's priority gitu. Karena ada yang tahu di sini bunga kartu kredit per bulan? Kok Diki geleng-geleng? Ya orang banget. Coba dong, tebak. Masa diem terus? Cici kan jadi aus nih kalau ngomong sendiri. 3%. Berapa persen coba tebak per bulan? Berapa? 3%. Oh, 3%. Iya, itu jadi sebelumnya memang pernah 3%, pernah 4% malahan per bulan. Tapi semenjak Bu Sri Mulyani sekarang udah diatur di 2,25. Tapi kalau 2,25 per bulan dikaliin 12 itu 24% per tahun. Ada yang tahu kalau tabungan kita berapa persen bunganya per tahun? 5, berapa ya, kayaknya turun ya udah. Kayaknya itu bukan tabungan deh. Kalau tabungan itu 1-2% aja itu udah bagus. Ada yang di bawah 1%. Jadi kamu tahu kenapa utang itu sangat serem, karena tanpa disadari itu sebenarnya menggerus aset kita gitu. Apalagi kalau cuma bayar terus-terusan minimum payment. Ya. Oke, jadi itu salah satu PR. Kalau buat yang masih punya kartu kredit dibayar minimum payment itu prioritas ya. Kalau utang online gimana sih? Wah, itu nah kalau ada yang bagus nih pertanyaan nih. Semuanya gini, kalau ada yang mau langsung ditanya sebenarnya bagusan langsung ditanya. Itu namanya kan pinjaman online ya. Kalau Cici bilang pinjaman online itu tanda kutip udah bisa dikategorikan mirip rentenir online. Karena Cici pernah explore itu ada yang bunganya satu hari 1%. Which is kalau 1 bulan 30% gitu. Jadi kamu kalau utang 10 juta, bunga kamu 3 juta. Makanya orang sampai kelilit utang karena ya tadi bunga berbunga. Sampai bayarnya cuma bisa bayar bunganya terus gitu. Jadi itu dulu sih paling rewel soal kartu kredit, tapi sekarang ternyata ada yang lebih parah lagi gitu kan, pinjaman online ya. Itu yang harus sangat-sangat dihindari lah gitu. Karena itu menyelesaikan masalah utang. Cici pernah bantu orang JPCC juga, Cici kenal, akhirnya dia open karena untuk masalah utang memang perlu keberanian untuk terbuka gitu ya. Dia punya kartu kredit 11, KTA 4, dia punya gaji 6 juta, minimum paymentnya 18 juta gitu. Jadi untuk case-nya dia, kalau dia benar-benar komit sampai dia udah nggak bisa keluarin apapun, cuman buat makan, buat transport aja ke kantor, itu dia 5 tahun baru selesai gitu ya. Jadi itu yang maksudnya kenapa ini penting banget untuk dihindari gitu ya.
Jadi kalau ada ayatnya gitu ya, Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya debt itu kayak begini gitu. Ya ada yang kayak berasa beban gitu, kayak berasa terikat. Kayak berasa tuh kayak aduh gak tenang gitu kan, kayak udah mau tenggelam aja gitu kan, apalagi kalau mulai tadi menutup utang dengan utang gitu. Makanya ya Cici selalu share, kalau pas sharing ini Cici selalu bilang kalau ada yang ini please be open, karena Cici so far Cici nggak pernah free of judgment gitu ya, dan secara kode etiknya CFP itu punya confidential gitu ya. Aku mau bertanya. Oke. Siapa ini yang mau bertanya, coba Cici? Mukanya gak kelihatan karena lagi makan pisang goreng. Kok nggak bagi-bagi? Jujur sekali ya. Mohon maaf. Taunya. Kalau diet beneran, Cici pasti bisa dapet tuh. Desi yang lagi makan, Desi lagi makan pisang goreng. Oke, siapa yang sebutkan nama, tanggal lahir loh. Ya nama-nama yang mana yang? Ya. Koneksinya kayaknya putus-putus Cici dengernya ya. Iya. Gimana? Ini soalnya yang mana ya? Iya, ini soalnya nggak pakai wifi. Oh, nggak pakai wifi. Nih coba. Jadi mau nanya sih gimana pandangan Cici dalam hal expense asuransi? Oh oke. Expense asuransi. Asuransi itu tadi termasuk di mana anak-anak? Basic ya. Ya di pondasi keuangan. Jadi itu perlu ada. Tapi yang mungkin terjadi sekarang, makanya Cici juga punya beberapa klien yang harus direview asuransinya. Karena di beberapa case ada orang yang beli asuransi tanpa tahu apa isi di dalam asuransinya gitu. Berapa asuransi jiwanya, berapa di cover apa kesehatannya, kamar berapa, ada critical illness-nya atau enggak, dan preminya itu ya nggak pernah tahu apakah sebenarnya ini optimal enggak gitu. Karena kalau kita handle klien, kita pasti harus 2 atau 3 minimal kita akan review beberapa produk asuransi supaya sampai dapat harga yang optimal gitu. Jadi itu better asuransi kesehatan, fokus di asuransi kesehatan atau fokus di asuransi jiwa? Oke. Asuransi itu untuk kesehatan semua orang harus punya, tapi untuk asuransi jiwa yang di cover jiwanya adalah untuk yang punya tanggungan. Jadi kalau punya anak, ya terutama yang sumber income-nya yang sumber income utama biasanya suami ya, itu harus punya. Jadi ini yang cowok-cowok ini ada yang sudah menikah? Cowok-cowoknya yang tanya. Gini aja Ci. Berarti pas ya. Nah, berarti kalau udah menikah itu is a must kalau asuransi jiwa. Artinya kalau terjadi resiko nggak ada, itu si tertanggung yang ditanggung terutama anak ya. Udah punya anak? Lagi gerak-gerak dalam kandungan ya. Oh, akan ya. Nah, itu apalagi nanti kalau akan, berarti nanti kalau sebentar lagi kalau udah kalau anak itu kalau udah lahir udah langsung mulai dihitung dana pendidikan ya. Karena udah pasti itu. Jadi ya tahun lagi masuk preschool gitu kan. Nah, itu salah satu PR. Jadi salah satu yang disiapin adalah mesti hitung nih berapa UP uang pertanggungan untuk asuransi jiwanya diperlukan. Jadi kalau sekarang punya asuransi yang nilainya cuma 30-50 juta, lah kalau gajinya 10 juta berarti cuma mengcover 5 bulan, ya nggak? Ya, jadi harusnya kalau based on yang Cici itu, kalau gaji udah mulai di atas 10, itu minimal itu 1M. Karena 1M itu kalau dibagi, ya bisa cover mungkin paling nggak 10 tahun gitu. Ya, jadi harus cari asuransi yang sesuai kebutuhan, gitu ya. Anak perlu nggak di asuransi jiwa? Perlu kayaknya. Anak ya. Kenapa? Ya kadang-kadang kan juga kayaknya. Jadi gini,
Jadi yang dilindungi pakai asuransi jiwa adalah yang ada nilai ekonomisnya, artinya dia punya penghasilan. Kalau anak yang perlu adalah asuransi kesehatan tapi nggak perlu asuransi jiwa. Nah itu makanya yang tadi Cici bilang ada yang dibeli sebenarnya itu nggak butuh ke situ gitu. Ya, oke. Cukup menjawab tadi soal asuransi? Ya, Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Melanjutkan yang tadi Calvin tanya, Ci. Iya. Kalau misalnya buat orang yang masih kerja di kantor kan ada asuransi ya. Betul. Nah itu kira-kira perlu asuransi pribadi kah atau jadi double? Karena sekarang aku kan ada asuransi sendiri juga, cuman baru aja sih gitu. Ya. Nah kira-kira kayak emang perlu nggak sih kayak gitu atau gimana? Karena aku mamaku itu tuh kayak dia punya asuransi, cuman ya itu tadi Ci, dia nggak ngerti waktu itu belinya tuh gimana gitu, karena aku nggak tahu waktu itu dia belinya gimana kan. Aku tetap bayar aja, cuman dia nggak tahu gitu apa yang bisa dipakai gitu. Dan waktu itu dia operasi pasang pen, itu pakai asuransi tapi nggak bisa cover seluruhnya. Terus akhirnya dia ada mamaku ada BPJS, malah BPJS bisa cover full. Rumah sakitnya dulu di Royal Progress gitu kan. Nah, sekarang aku jadinya kira-kira gimana kalau untuk orang yang ngantor butuh asuransi pribadi atau enggak, terus kira-kira seumuran berapa yang baiknya gitu belinya? Cici jawab ya. Jadi betul kalau sekarang yang masih kerja, mostly kalau perusahaannya ini pasti kan ada di cover asuransi. Jadi itu juga journey Cici ya. Di awal-awal Cici bilang ya udah kalau di cover kantor nggak usah lagi kita beli asuransi sendiri gitu. Tapi kesini ternyata terjadi beberapa concern gitu kan. Pertama, apakah kamu akan selamanya di kantor tersebut? Jadi itu yang mesti dijawab. Kedua, kalau one day cepat atau lambat kamu akan keluar, kita nggak tahu pada saat usia berapa kamu keluar dan ada terjadi kondisi sakit apa yang terjadi gitu. Jadi gini, asuransi itu semakin muda kita masuk, harusnya preminya semakin murah. Kedua, kalau kita udah terjadi masuk asuransi, udah ada sakit yang dibawa, udah pernah terjadi sakit apa misalnya, nah itu akan tidak di cover, karena itu namanya pre-existing condition gitu. Makanya kenapa sekarang cara Cici adalah, walaupun kamu kerja udah di cover dari kantor, tetap punya asuransi sendiri, kecuali menurut kamu BPJS is enough. Ya, kalau nggak cocok atau nggak enough, berarti kamu beli asuransi sendiri, tapi benefitnya kecil aja. Karena kan masih ada kantor. Jadi contoh nih kamar nih, ya udah misalnya kalau yang di cover di kantor udah 1 juta, ya udah yang kita beli sendiri mungkin kamarnya 500 saja, karena kita nggak bisa pakai double claim juga. Gitu. Makanya kalau ada yang kamarnya 300 ya udah kamar 300 saja gitu, karena cost-nya menjadi kecil. Tapi kita udah masuk dalam kondisi kita masih sehat. Gitu ya. Jadi kalau Trivena udah punya, ya udah nggak apa-apa, gue tinggal sekarang di make sure bahwa itu benefitnya memang sesuai dengan yang dibutuhin gitu. Nah kalau punya orang tua, ya itu udah happen ya, karena tinggal karena asuransi itu ada yang murni, ada yang enggak. Jadi ada isinya investasi, ada yang benar-benar pure asuransi gitu. Oke. Sip. Terima kasih Ci. Yes. Oke, kita lanjut dulu ya.